mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Bilangan pasal yang ke-20, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-12. Bilangan pasal yang ke-20, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-12. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, "Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada?" Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Renungan hari ini berjudul Harapan Melampaui Konsekuensi, ditulis oleh James Banks. Sahabat ODB, pernahkah Anda melakukan sesuatu saat marah dan kemudian Anda menyesalinya? Ketika putra saya bergumul dengan masalah kecanduan narkoba, saya pernah mengucapkan kata-kata kasar sebagai reaksi atas pilihannya. Tetapi kemarahan saya justru membuatnya semakin putus asa. Bersyukur ia bertemu dengan orang percaya yang membagikan kehidupan dan harapan dengannya, dan ia pun kemudian terbebas dari kecanduannya. Seorang teladan iman seperti Musa pernah melakukan sesuatu yang kemudian disesalinya. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun dan sulit mendapatkan air, mereka mengeluh dengan getir. Makalah memberikan perintah khusus kepada Musa dan Harun. "Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya." Namun dalam kemarahannya Musa menyatakan bahwa dirinya dan Harun yang akan mengerjakan mujizat itu dan bukan Allah. "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Lalu Musa tidak menaati Allah. Dengan mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Meski air memang mengalir keluar, ada konsekuensi tragis yang harus ditanggung. Musa dan Harun sama-sama tidak diizinkan
memasuki tanah yang Allah janjikan kepada umatnya. Namun Allah masih berbelas kasihan dan mengizinkan Musa melihat tanah perjanjian itu meski dari jauh. Seperti dengan Musa, Allah masih berbelas kasihan dengan menjawab kebutuhan kita di tengah ketidaktaatan kita kepadanya. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Allah dengan murah hati menawarkan pengampunan dan pengharapan kepada kita. Bagaimanapun keadaan kita atau apapun yang telah kita lakukan, jika kita berpaling kepada Allah, maka Dia akan menuntun kita kepada kehidupan yang sejati. Sahabat ODB, apa saja kebaikan yang sebenarnya tak layak Anda peroleh, tetapi Allah telah nyatakan dalam hidup Anda? Lalu bagaimana Anda dapat membagikan kebaikan Allah dengan seseorang hari ini? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau pemurah, karena meskipun konsekuensi dosaku begitu berat, Engkau tetap memberiku pengharapan abadi. Amin.